Bismillah, salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang baru saja saya baca ini adalah khotbah Sang Buddha yang judulnya itu Sutra Bakti Seorang Anak dan Kesulitan Seorang Anak untuk Membalasnya. Sutra ini disabdakan oleh Sang Buddha di hadapan 1250 biku kurang lebih atau beratus-ratus biku ketika Sang Buddha di hadapan ada kerangka, ya, kerangka manusia yang disujuti. Ya. Terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Sang Buddha, saya pun membacakan di setiap ada momen-momen penting, terutama peringatan-peringatan orang tua di tempat ini. Kalau Sang Buddha membaca itu di depan kerangka-kerangka, ya, leluhur-leluhur itu di sini adalah di tempat abu. Waktu kami awal-awal jadi samanera, ya, pelatihan samanera dulu, itu pernah juga dibacakan oleh panitia sambil diiringi gitar. Ya, yang saya lihat di saat latihan samanera dan dibacakan sutra ini itu banjir tangisan, ya, banyak yang nangis, orang-orang pakai jubah, ya, teman-teman pun bisa menangis terseduh-seduh, ya, mendengarkan renungan, mendengarkan sabda Sang Buddha tentang pengorbanan dari seorang tua, seorang mama ini. Kadang-kadang juga saya membacakan ini di adijasa, di tempat-tempat kematian, ada beberapa ibu-ibu terutama itu juga mengatakan yang dibaca Bante kok menyedihkan sekali, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang lahir di sini tidak ada satupun yang lahir dari celah batu, ya, semua dari rahim seorang wanita. Kadang-kadang di saat kita masih muda, ya, masih bujang, itu bersikap kurang ajar terhadap orang tua. Namun begitu kita sudah tua, sudah punya anak sendiri, keluarga sendiri, itu baru merasakan, ya, ternyata punya anak itu memang luar biasa. Di saat anak sakit, kalau bisa orang tua itu memindahkan rasa sakit anak ke dirinya, tapi belum tentu, ya, di saat orang tua, ya, itu mengalami sakit, belum tentu berpikir untuk memindahkan rasa sakitnya ke anaknya, ya. Itu apa yang dipunyai orang tua adalah milik anak, apa yang dipunyai anak belum tentu, ya, itu milik, ya, keluarga atau saudaranya. Jadi begitu besar, bahkan Sang Buddha dalam beberapa kesempatan, seandainya umurmu diperpanjang 1 abad pun, selama hidupnya kamu pergunakan untuk membalas kebaikan orang tuamu, waktu 1 abad tidak pernah akan cukup. Bahkan ketika tulang-tulangmu, badan jasmanimu kan menggendong dan badan jasmani menjadi abu, ya, menjadi debu pun tidak pernah membalas kebaikan dari orang tuamu. Namun bukan berarti sama sekali kita tidak bisa membalas kebaikan dari orang tua, tidak demikian. Ada cara lain yang perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang bisa sebanding dengan balas budi seorang anak kepada orang tua. Misalnya kalau orang tuanya tidak bermoral, ya, tidak bermoral, kemudian kita ajari dengan ajaran kemoralan. Kemudian kalau orang tuanya itu hidupnya kikir karena mengingat, ya, masa mudanya susah, kadang-kadang terbawa juga, sekalipun sudah hidup enak tetap kikir, kita ajari agar menjadi murah hati. Kemudian apabila orang tuanya belum mengenal agama, kita kenalkan agama, dan bermacam-macam cara perbuatan-perbuatan positif yang kita lakukan bisa sebanding dengan yang diberikan orang tua kepada kita. Pada hari ini saya lihat Bapak Ibu sekalipun sudah beberapa hari-hari yang ke-28, anak-anak beliau tetap datang dari luar kota pun, ini juga dalam rangka bakti seorang anak kepada orang tuanya.
Dan karena meyakini bahwa doa yang diucapkan oleh anak-anak, oleh kerabat, oleh yang ditinggalkan berguna dan bermanfaat bagi leluhur yang kita doakan. Dan di samping doa, kita juga mempersembahkan sajian-sajian makanan ini. Sajian makanan ini sebagai alat bantu yang membuat kondisi arwah itu bahagia. Dengan kondisi arwah bahagia akan mengkondisikan untuk terlahirnya di alam-alam bahagia. Di dalam beberapa kesempatan Sang Buddha menyampaikan dhamma yang berkaitan dengan leluhur-leluhur yang telah tiada. Sang Buddha pernah bersabda kepada seseorang yang bernama Anathapindika, penghasilan seseorang itu bisa dipergunakan salah satunya untuk melakukan pelimpahan jasa kepada leluhur. Artinya di samping kita punya penghasilan untuk makan, untuk kelangsungan usaha, namun juga ada porsi untuk mengingat leluhur-leluhur yang telah tiada. Dapat kita bayangkan bahwa hidup kita itu tergantung juga ya jasa dan pengorbanan dari leluhur kita. Seandainya mamah kita yang lalu waktu masih kita kecil ya 1-2 hari tidak dikasih makan, apakah bisa ada seperti saat ini? Tidak ada. Itulah Bapak Ibu, dengan doa, dengan pelimpahan jasa, semoga apa yang menjadi harapan keluarga dan kita semua hari yang ke-28 ini, almarhum Mah Jayalani segera terlahir di alam bahagia dan keluarganya sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.